Udah. Oke, selamat sore buat teman-teman yang lihat video ini kali ini. Di video ini saya sebagai pewawancara di sini sudah ada 3 pengurus KPS pada tahun ini. Ada Mbak Adiani Kristina dan juga Mbak Gangga, dan ada Mas Muhammad Haikal selaku Ketua KPS pada periode hari ini. Oke, saya sebagai Surya Harya juga anggota KPS dan dari angkatan 2019. Di sini saya akan wawancara seputar tentang organisasi KPS yang kemungkinan untuk mahasiswa baru mungkin ada yang tidak tahu dan ingin tahu. Nah, pada kali ini saya akan mewawancarai dan insya Allah kalian semua yang melihat ini bisa tahu. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama ini ya agak kurang lebihnya ini, apa sih itu KPS? Itu organisasi apa? Dan sejarah berdirinya KPS itu seperti apa? Ini mungkin bisa dijawab oleh Mas Haikal selaku Ketua KPS periode kali ini. Oke, makasih Surya untuk waktunya. Sebelumnya mungkin akan aku jelaskan dulu terkait proses pembentukannya KPS ini sendiri ya. Untuk KPS sendiri ini dibentuk pada tanggal 1 Maret tahun 2010. Seperti yang kita tahu pada tahun ini 1 Maret yang kemarin kita baru saja menyelenggarakan KPS Denif yang ke-10 tahun. Jadi umur kita tuh udah genap 10 tahun untuk tahun ini. Pada awalnya KPS ini didirikan sebagai sebuah badan semi otonom yang bernaung di bawah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum. Untuk tujuan dan ruang lingkup pertama kalinya itu untuk menyediakan wadah dan tempat untuk teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum untuk dapat mengembangkan minatnya di dalam suatu peradilan itu sendiri. Jadi untuk memang tujuan diadakannya KPS ini kan untuk bisa menyaring dan mengelola anak-anak yang ingin ikut lomba nasional moot court competition, lalu berubah menjadi adanya organisasi yang memang bisa mengembangkan ke minat-minat lain. Seperti sekarang kita sudah ada legal opinion, terus sudah ada acara-acara organisasi yang lain. Tapi untuk pertama kalinya sih memang diadakan untuk menyaring atau menyediakan wadah untuk lomba di kegiatan peradilan semu tingkat nasional. Seperti itu sih Surya. Jadi kurang lebihnya seperti yang Mas Haikal sebutkan tadi ya. Jelaskan lagi. Iya. Intinya KPS ini fokus di bidang peradilan semu, sehingga dalam jalannya roda organisasi diselaraskan dengan visi pengembangan yang memang dari awal sudah ditetapkan sama kakak-kakak komunitas peradilan semu. Untuk pendirinya sendiri, untuk ketua KPS yang pertama kali itu Mas Yudi Pratama, angkatan 2007 Surya. Ya, oke. Langsung aja ya ke pertanyaan yang nomor 2. Ini pertanyaannya bisa satu-satu dijawab. Ya, ini untuk KPS sendiri kan sering ikut NMCC. Pernah nggak jadi delegasi NMCC? Terus NMCC apa aja, kalau boleh tahu? Mungkin dijawab sama ini dulu ya, yang sedang berjalan. Silakan Gangga. Oh ya. Ya, jadi aku itu udah pernah NMCC Sudarto 7 itu bareng Ani. Terus NMCC keduaku itu NMCC Pradi yang pertama bareng sama Ani juga. Dan sekarang yang masih berjalan itu NMCC TRD 6. Oke. Itu di mana ya NMCC yang TRD ini sekarang bertempatnya kalau boleh tahu? Ya, jadi untuk NMCC TRD sendiri, yang TRD 6 ini itu diadain sama Universitas Udayana di Denpasar. Itu. Udah. Oke. Yang untuk yang mungkin tingkat-tingkatnya lain? Mas Haikal atau Mbak Ani? Oh, kalau buat yang lain, Silakan Ani.
Kalau aku pernah 2 kali ikut NMCC. NMCC pertama aku yang Sudarto 7 itu bareng sama Gangga. NMCC kedua itu Peradi 1 itu bareng Gangga juga. Oke. Ya, jadi kalau misalnya yang sekarang ikut interview kan ada Ani sama Gangga. Nah, Ani sama Gangga ini termasuk cukup aktif sebagai mahasiswa di angkatan 2018. Sebenarnya kalau kalian lihat dari struktur PPH kepengurusanku sekarang, itu hampir semuanya udah pernah ikut NMCC. Kalaupun yang nggak ikut NMCC, itu pasti udah pernah inbound. Itu minimalnya sih. Jadi sebenarnya kalau ikut NMCC itu banyak banget manfaatnya. Tapi memang di sini di antara 3 orang yang kalian wawancara ini, aku sebagai yang ikut NMCC cuma sekali, yaitu Mutiara Djoko Sutono. Terus kakak-kakak yang Ardiani Krisnia sama Kadek Anda Gangga Putri ini juga sebagai salah satu delegasi NMCC Sudarto 7 yang berhasil membawa piala juara 2. Dan mereka ini juga salah satu pencetus sejarah karena kita sudah hampir 8 tahun nggak pernah lolos final di Sudarto, tapi teman-teman ini bisa membawakan piala yang sangat membanggakan tentunya bagi Bumi Airlangga. Terus kalau NMCC itu yang memang sangat prestis itu ini sih, kalau bisa dibilang itu ada Sudarto, terus Cokorda itu semoga kita bisa juara di Cokorda Rekaderana tahun ini, karena memang kita baru sekali doang lolos final di tahun pertama, TRD pertama. Terus kita masih penasaran sama gelar Piala Saraswatinya. Terus yang kedua itu ada Mutiara Djoko Sutono yang memang kita udah juara 3 kali berturut-turut. Yang pertama itu juara 2, yang kedua kalinya itu juara 1, yang terakhirnya juara 1. Terus sama Piala Sudarto. Piala Sudarto ini memang prestis karena dia membawakan ini kan tema korupsi. Terus ya jadi penasaran juga lah bagi univ-univ besar kayak UGM, terus Unpad kan penyelenggaranya, Unpad, terus Udayana, banyak sekali univ-univ besar yang memang memangsa Piala Sudarto. Terus kita sebagai tuan rumah juga nggak kalah, piala kita juga cukup prestis karena satu-satunya piala yang mengadakan tentang tema kepailitan atau perniagaan. Gitu sih Surya. Berarti termasuk KPS Uner ini berprestasi banget ya Kak? Alhamdulillah. Ya terlepas dari NMCC ya, gimana sih suka dukanya ikut NMCC itu Kak? Untuk kakak yang lain juga. Mungkin dari aku ya, terus nanti bisa ke Ani, terus ke Gangga. Kalau aku sih suka duka ikut NMCC itu sebenarnya dukanya itu mendekati hari H sih. Kalau awal sampai pertentangan itu menurutku banyak sukanya karena semangatnya tuh masih kuat, terus kayak masih sering saling menyemangati. Kalau bulan-bulan kritis yang buat banyak dukanya itu Amin 2 bulan, Amin 1 bulan, yang mana kita udah masuk fase final yang kita harus mikir banyak. Terus teman-teman juga mungkin waktu diskusi itu nggak banyak ngomong, itu kan juga salah satu yang membuat kita tuh stuck dan jadinya kayak dukanya tuh yang paling aku ingat sih evaluasi habis-habisan dari alumni. Terus mungkin sampai sakit teman-teman delegasi. Itu sih, karena memang tidak bisa menyalahkan juga sih, namanya suatu perjalanan kan pasti ada kayak bosannya kan dan jenuh. Nah jenuh itu yang bisa membuat progres delegasi itu agak berjalan lambat dan membawa ke adaan emosian, saling bertengkar gitu sih kalau dari aku. Kalau sukanya ya banyak, kita punya keluarga banyak, kita punya keluarga baru banyak, lalu kita punya ilmu yang banyak, kita bisa ketemu sama teman-teman setiap hari gitu sih. Mungkin Ani mau menambahkan? Jadi suka dukanya dulu aja ya. Kayak bener yang diomongin Mas Icang tadi, dukanya itu berasa banget waktu udah
mendekati hari H, bulan-bulan akhir mendekati hari H, itu pasti banyak banget yang emosinya labil, banyak ada masalah-masalah kayak gitu. Tapi yang paling terasa itu pastinya yang buat anak rantau ya, itu nggak bisa pulang. Terus kadang itu suka keteteran ngadepin tugas-tugas kuliah. Terus misalkan di tengah forum, terus kita udah jenuh, terus nggak tahu, biasanya tuh pasti ada fase kayak pengen nyerah gitu di tengah jalan gara-gara tekanan yang didapat itu. Tapi itu semua bakalan kebayar kok di akhir. Terus sukanya itu banyak banget. Kalau di kelas itu biasanya kan kita nggak bakalan dapat materi yang sangat mendalam kan. Nah, di NMCC itu di sini kita bakalan belajar materi baru, bahkan yang di kelas itu nggak pernah diajarin. Jadi kita dapat informasi-informasi yang sangat penting di NMCC ini. Terus kita bisa nambah relasi, temen, banyak-banyak kenal sama alumni, kayak gitu sih. Oke. Ya untuk mungkin Mbak Gangga yang juga ikut NMCC, pada periode ini suka dukanya bagaimana Kak? Coba ceritain. Oke. Mungkin nggak tepat kalau dibilang suka sama duka ya. Dukanya itu mungkin diganti katanya jadi lebih tepat perjuangannya gimana. Soalnya yang duka yang dirasain itu tuh bener katanya Ani, itu pasti terbayarkan dan itu nggak jadi duka lagi kayak gitu. Maksudnya kayak struggle-nya waktu di NMCC bener banget yang udah dibilang sama sama Haikal sama Aryani. Itu pertama kita harus struggle gimana kayak kita kan kuliah kan, tapi kita juga NMCC. Yang pertama manajemen waktu itu lumayan kadang-kadang dan keseringan lumayan keteteran. Jadi mungkin kalau misalnya udah terbiasa, kita udah bisa manajemen waktu, bisa handle itu. Yang kedua, itu menurutku yang perjuangan sama apa ya, yang paling sulit itu adalah kerja sama tim. Maksudnya adalah ketika kita semua lagi hektik, ketika kita udah lagi frustasi, sama-sama frustasi, tapi nah di sanalah kayak merasa nggak dipeduliin satu sama lain karena kita punya kesibukan kita, punya tugas kita masing-masing. Tapi pada saat di sanalah kita diuji kayak gitu. Terus pas masa-masa akhirnya itu udah yang ya kayak udah hektik dan lain sebagainya, kembali lagi ke poin yang nomor 2. Itu aja sih menurutku. Tapi pada akhirnya walaupun banyak banget duka-dukanya itu, nanti itu nggak jadi duka. Pas di akhir itu kita kayak tahu, berarti itu ternyata duka-duka yang tadi itu ngajarin aku. Nah akhirnya itu tuh jadi kayak pembelajaran buat kita kayak gitu. Ya masih berhubungan dengan NMCC ya. Jadi untuk mahasiswa baru ini yang kepingin ikut NMCC itu, motivasi awal buat ikut NMCC dan cara bagi waktu antara latihan dan kelas itu bagaimana Kak? Ya untuk Mas Haikal dulu. Untuk motivasi yang pertama itu yaitu untuk jadi ketua KPS itu harus NMCC yang pertama. Jadi kalau kalian mau jadi ketua komunitas peradilan semu ataupun mau memimpin suatu BSO itu kalian harus ikut NMCC. Kalau KPS sendiri ya, kalau BSO lain aku nggak tahu. Tapi kalau KPS mewajibkan ketuanya harus ikut NMCC minimal sekali. Terus yang kedua, untuk syarat jadi pendamping kelompok di internal mood court, mungkin aku bisa branding internal mood court juga di sini. Internal mood court itu seperti lomba untuk mahasiswa baru yang dapat bersaing dengan teman-teman kalian. Nah di sini kebetulan aku sama Gangga adalah satu partner jadi pendamping kelompok dan itu benar-benar banyak manfaatnya banget sih. Dan itu juga harus NMCC terlebih dahulu. Terus kan aku ini pernah mengalami fase merasakan menang, ngelihat tim menang, terus sama ngerasain kalah sendiri kan di internal mood courtku sendiri. Itu benar-benar beda banget sih perasaannya. Aku udah pernah ngelewatin fase-fase itu kan. Jadi kayak ngelihat tim kita sendiri menang itu benar-benar suatu perasaan yang memang kalian harus dapatkan di
perkuliahan sih kalau menurutku. Dan rasanya kalah itu juga nggak sejelek itu juga bisa membangkitkan kalian buat bisa bangkit lebih jauh lagi. Jujur kalau misalnya aku nggak merasakan kekalahan di internal moot court, itu aku nggak mungkin bisa sejauh ini sih mencalonkan ketua, terus bisa bisa memiliki pengurus yang hebat-hebat, memiliki anggota yang hebat-hebat. Itu nggak bakal tak dapetin kalau misalnya aku nggak kalah internal moot court. Itu mungkin kalian harus bisa merasakan rasanya menang, dan kalian juga harus merasakan rasanya kalah. Karena kembali lagi, national moot court itu bukan cuma perlombaan sih. Kalau perlombaan national moot court itu susah, kenapa? Karena kalian harus bisa menyatukan 18 kepala di sana. 18 kepala ini maksudnya apa? Karena rata-rata delegasi itu lebih dari 12 sampai 15 orang ya, Surya. Nah, di sini kalian tuh harus bisa menyeimbangkan ego teman kalian yang tadi dijelasin sama Ani sama Gangga. Kalian harus bisa menyatukan satu pikiran untuk jalan bersama. Itu kan susah banget. Jadi aku sering bilang tuh NMCC itu miniatur life-mu. Kamu tuh bakal nemu banyak orang, tipe-tipe macam orang di delegasimu. Dan nggak jarang musuh pertama kalimu itu anak-anak delegasimu. Tapi aku bilang musuh di sini bukan musuh yang benar-benar the real enemy ya. Maksudku orang yang benar-benar kamu benci untuk saat itu tuh bisa teman delegasi sendiri. Tapi kalau kalian bisa mengatasi itu, pasti kalian kalau teman delegasimu pasti kayak ada ikatan batin lah minimal, walaupun gak sering ketemu. Jadi kalau kalian katakanlah kalian gak juara lah di NMCC, tapi kalian tuh pasti udah naik satu tingkat standar kehidupan kalian. Dari apapun itu, dari ilmu, dari cara berorganisasi. Itu sih. Gimana nih buat motivasi awalnya ikut NMCC? Motivasi awal ya? Apa ya? Pengen aja sih dulu tuh waktu waktu aku ospek itu kan ada delegasi TRD 5 itu lagi menampilkan simulasi sidang. Nah dari situ aku tuh ngeliat kayak wah ini bagus banget deh, so, aku pengen join ya, makanya aku dari situ aku daftar. Ternyata waktu aku gabung itu banyak, ternyata buat nampilin sidang yang bagus itu harus ada perjuangan yang sangat-sangat bisa dibilang cukup berat ya. Kayak menghadapi 18 orang yang berbeda dengan latar belakang dan sifat yang berbeda juga. Tapi dari situ kita jadi bisa belajar gimana cara kita ngadepin orang-orang itu, bisa menghargai pendapat, menyelesaikan masalah kayak gitu. Kita bisa belajar gak cuma dari sisi materi, tapi dari sisi kehidupan pun juga banyak. Ya untuk Mbak Ganda sendiri juga kan ya juga motivasi awalnya kakak ikutan NMCC buat ini anak-anak yang mau ikut join NMCC. Bagaimana sih cara kayak di waktu latihan dan juga kelas? Ini motivasinya kan ya. Kalau motivasiku kurang lebih awalnya sama kayak Ani. Jadi aku tuh udah kayak tertarik banget. Wah, sidang kayaknya bagus banget deh. Akhirnya terus ada internal moot court. Aku kan ikut di sana kan. Tapi yang menurutku kenapa aku bisa ikut NMCC, yang pertama itu aku tuh punya PK namanya Koenrik. Nah, jadi kayak PK aku keren banget, kayak dia tahu semuanya, pokoknya keren dalam hal menjelaskan terkait hukum itu apa dan personalitinya apa. Ketika aku tanya, kok bisa bisa kayak gitu, ya aku dapat semua ilmuku ini dari NMCC. Nah terus dari sana aku tertarik, itu salah satu motivasiku buat ikut NMCC kemarin. Jadi aku pengen banget jadi orang sekeren PK ku kayak gitu. Oke. Dan untuk pertanyaan terakhir nih, pesan buat anggota KPS lain yang ingin ikut NMCC dong, dari Mas Haikal sih. Pesanku buat anggota KPS yang mau ikut NMCC sih, intinya ketika kalian
memutuskan dan memantapkan diri buat ikut NMCC itu berarti kan kalian udah siap untuk bertanggung jawab atas konsekuensi selanjutnya. Ikut NMCC itu bukan cuma sekedar tentang kalian sidang, bukan cuma kalian tentang berkas, tapi di lain sisi itu pasti banyak banget hal-hal, aspek-aspek yang mempengaruhi itu. Sesimpel kalian kedisiplinan untuk datang. Jujur aku sebagai orang yang pernah ikut NMCC itu sangat sulit untuk berdisiplin atas waktuku sendiri. Tapi tidak jarang disiplin waktu itu malah yang menempatkan situasi ke apa namanya ya, ke ketidakmajuan atau ketidakefektifan suatu delegasi itu pelatihan. Jadi coba aja sekali ikut NMCC. Seumur kalian ikut atau berkuliah tuh coba aja sekali wis. Nanti pasti bakal kerasa kalau pingin ikut lagi. Aku pun sempat mau ikut lagi, cuma ada beberapa faktor yang lain yang harus mengharuskan aku nggak ikut NMCC lagi. Jadi awalnya itu kalian harus mencoba sih, jangan percaya sama omongan orang yang bilang NMCC itu kejam, terus orang-orangnya itu hebat semua. Justru dengan kebersamaan kalian itu yang bisa membuat orang yang bisa mengangkat kalian jadi orang hebat. Orang yang pintar itu nggak langsung jadi pintar kok di NMCC. Sepintar apapun itu nggak mungkin langsung pintar di NMCC. Harus baca kaspos, harus diskusi. Justru ketika memang kalian itu dari awal ikut, terus dibandingkan sama anak pintar banget yang baru pertengahan ikut, pasti lebih paham materi yang dari awal ikut. Jadi yang diuji dari NMCC itu teamwork. Jangan ngerasa kalian itu kapabilitasnya kurang jadinya nggak mau ikut NMCC. Enggak, bukan gitu cara kerjanya NMCC. Jadi tetap harus nyoba. Mau kapanpun itu, mau NMCC apapun itu harus tetap nyoba. Mungkin sekarang yang KPS buka itu kan Cokorda Rekatirana, mungkin tahun depan udah ada Abdul Kahar Muzakir, terus ada banyak banget piala NMCC yang lain. Tetap harus coba. Apalagi tahun ini dan tahun depan itu kita ada 2 piala yang kalau misalnya memang dibuka itu harus dipertahankan. Yang pertama itu Mutiara Djoko Sutono yang ke-10. Yang ke-11. Yang ke-10 kita menang. Terus yang kedua tahun depan itu kita ada piala yang harus kita bawa pulang, yaitu Sudarto ke-8. Jadi persiapinlah dirinya matang-matang. Kakak-kakak di sini Ani sama Gangga sebagai alumni Sudarto 8 kan pasti pinginnya bisa bawa piala juara 1 juga kan. Ya, maksudku untuk harapannya Sudarto 8 kan pasti ingin juara 1 kan, setelah kemarin juara 2. Jadi pasti banyak orang yang sayang kalian. Dan ketika kalian jadi alumni NMCC, bukan cuma delegasi kalian yang berharap kalian menang, tapi alumni kalian dari NMCC pertama itu pasti dukung kalian. Yakin aku cerita sedikit tentang NMCC Mujok itu. Bahkan NMCC Mujok ke-8 sampai ke-7 itu masih sering datang latihan. Maksudku masih melihat aku latihan ya. Nggak tahu kalau misalnya Ani sama Gangga, setauku sih alumni Sudarto juga sangat-sangat perhatian sih. Itu sih Surya. Oke. Untuk Mbak Ardiani sendiri, pesannya buat anggota KPS lain buat ikut NMCC? Ya, buat kalian siapa aja yang pengen join NMCC tuh nggak usah pikir panjang, nggak usah ragu-ragu, nggak usah dengerin omongan orang yang katanya NMCC itu nyeremin lah, apalah, nggak usah. Yang penting kalian harus yakin dan kalian daftar NMCC. Soalnya di NMCC itu nggak kayak yang diomongin orang-orang yang nyeremin dan lain-lain. Enggak, di sini kita belajar bareng-bareng. Yang awalnya nggak bisa, bener kata Mas Haikal tadi, yang awalnya nggak bisa, terus kita jadi bisa. Di sini tuh yang dibutuhin kerja tim, bukan individu. Terus yang buat tahun depan itu kan ada Sudarto 8 sama Mujok yang ke-11. Ya, itu semoga banyak banget mahasiswa Fakultas Hukum yang pengen daftar jadi delegasi NMCC buat UNER.
Dan jangan takut pokoknya intinya jangan takut. Dan kalau udah masuk jadi anggota delegasi, itu kalian harus jaga komitmen. Yang paling penting itu di situ komitmen buat kalian siap buat belajar, siap untuk tahan, siap ngadepin semua masalah, pokoknya kayak gitu. Itu sih. Oke. Ya, untuk Mbak Gangga sendiri, pesannya buat anggota KPS lain buat ikut NMCC. Pesanku buat teman-teman anggota lain yang belum ikut NMCC, segera ikut NMCC. Karena katanya nih, kalau kamu jadi anak hukum nggak ikut NMCC, itu rugi banget. Setidaknya sekali dalam masa perkuliahanmu di Fakultas Hukum, ikut NMCC. Itu worth it banget. Kamu tuh bisa ngelatih semua skillmu di sana, soft skill speakingmu bisa, hukum acaramu bisa, hukum acara, hukum material, semuanya bisa dilatih di sana. Dan kamu bakal dapat banyak banget pengetahuan, dapat banyak teman, dan dapat banyak koneksi kayak itu. Jadi gabungin NMCC. Udah. Satu lagi sih mau aku tambahin ya. Boleh. Hati-hati aja buat kalian yang udah join NMCC. Kalian bakalan ketagihan. Oh. Gak tahu kenapa, tapi itu beneran. NMCC itu bikin lagi. Oke. Terus nambah lagi Surya, Iya. NMCC itu bisa buat kalian cinlok sama teman sendiri kok. Iya. Mungkin teman-teman yang udah lihat ini rencananya di-upload IG ya? IG sama YouTube, Kak. Ini nanti. IG sama YouTube. Mungkin kalau teman-teman yang memang sering dengar Spotify, kita juga ada platform di Spotify, Flowers Talk namanya. Itu juga ada beberapa materi yang ya sedikit-sedikit membahas tentang isu hukum terkini. Jadi tak tambahin buat teman-teman yang kenapa kok harus ikut NMCC dan kenapa kok harus ikut KPS, kan mungkin belum ada kausalitasnya gitu loh, apa hubungannya NMCC sama KPS. Jadi sebenarnya NMCC itu memang untuk saat ini itu KPS dan ada beberapa organisasi lain yang mengadakan NMCC. Tapi kenapa kok ada kausalitasnya KPS? Karena untuk peradilan semu yang agak sedikit banyak variatifnya itu di KPS, karena KPS untuk di tujuan dan dasarnya itu memang kan berkutatnya kan di peradilan semu. Jadi kenapa kok ada kausalitasnya sama KPS juga itu karena setiap tahun ganjil itu KPS juga mengadakan NMCC Pringgodikdo, AG Pringgodikdo di tuan rumah sendiri. Itu juga Prof. AG Pringgodikdo, kalau yang belum tahu mungkin itu adalah salah satu profesor UNER yang memang jadi landmarknya Fakultas Hukum Universitas Erlangga sendiri. Jadi buat join KPS sendiri nggak bakal rugi, karena kakak-kakak yang di KPS juga pengalamannya cukup banyak di NMCC. Mungkin di sini yang kalian lihat Kadek Anda Gangga sama Ardiani Krisnya, tapi di KPS lain itu bukan KPS lain, tapi di kepengurusan KPS itu juga banyak banget yang udah ikut NMCC, dan juga banyak banget yang bisa kalian tanyain. Khususnya mungkin ini bisa dilihat dari mahasiswa baru Fakultas Hukum yang baru bergabung. Aku pribadi mengucapkan selamat atas bergabungnya kalian di Fakultas Hukum. Kalau kalian penasaran bisa langsung lihat di KPS FH UNER, itu banyak banget law fact yang membahas tentang isu hukum terkini. Jadi nggak bakal rugi lah buat ikut KPS, dan nggak bakal rugi juga nggak bakal rugi juga kalau bergabung dalam keluarga Komunitas Peradilan Semu. Ya, ada yang nambahin mungkin kakak-kakaknya sebelum saya tutup? Udah, ada? cukup itu aja. Oke. Ya udah, buat waktunya juga terima kasih buat kakak-kakak yang sudah nyempetin untuk berbincang mengenai KPS dan seputar NMCC. Semoga apa yang ada di video ini bisa berguna buat teman-teman yang terutama di FH UNER untuk berprestasi di KPS dan juga ikut NMCC. Amin. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini, nanti di link deskripsinya nanti akan saya kasih
kakak ID lain dari kakak-kakak ini yang mungkin ingin tanya-tanya seputar KPS ataupun juga seputar NMCC. Dan juga ya jangan lupa tetap kalau ingin cari lebih banyak ada di IG-nya KPS. Dan itu saja mungkin. Ya, selamat sore dan sampai jumpa lagi. Terima kasih Kak.